tahiyata ahlal jinan wa tahiyatuhum biha salam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man wala ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwar wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil alaina ala kulli hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil alaina fi kulli hal. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya awalal awwalin ya akhiral akhirin ya zal quwwatal matin ya rahimal masakin ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya dahirad dahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurulillah. Segala puji hanya milik Allah, zat yang sempurna, zat yang menghendaki kebaikan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki kebaikan olehnya, zat yang akan menghancurkan dan membinasakan kepada orang-orang yang dikehendaki untuk dihancurkannya. Oleh karena itu, di saat kita diberikan rahmat oleh Allah, dapat menyebut nama Allah. Ketika kita diberi rahmat oleh Allah, dapat menghadap kepada Allah walaupun kita penuh dengan kekotoran, penuh dengan kemaksiatan. Berarti Allah melimpahkan rahmat buat kita semua. Allah ingin kita menjadi orang-orang yang kelak nantinya akan diredoi dan kelak nantinya akan diperbolehkan oleh Allah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebahagiaan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali ada dua kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman. Kebahagiaan tersebut adalah yang pertama indal iftar. Orang beriman itu ketika berbuka adalah sesuatu yang benar-benar mendatangkan kebahagiaan, bukan karena makannya. Karena di waktu menjelang berbuka itu waktu di mana doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, kita kembali diizinkan oleh Allah apapun bentuk rezeki yang halal kita cari, Allah izinkan kembali masuk ke dalam perut kita sebagai modal buat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kebahagiaan yang pertama. Mana seandainya kita puasa tidak boleh buka, karena ini perintah, ya tentu kita harus patuh. Tapi ketika orang beriman itu menanti waktu berbuka, itu bukan kena nak makannya. Itulah ulama-ulama dulu ketika menjelang waktu berbuka itu ngajak anak cucunya, ya walaupun di hadapan makanan, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Bebacaan asyhadu alla ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kayak mendekati waktu buka baru Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Siapa baca itu 3 kali, kata Rasul, dijamin bakal bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Tetap beduk ada doa yang terbersit yang mereka tentu minta kepada Allah, dan tentu mereka mendoakan kepada dulur-dulurnya yang diinginkan oleh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan makannya. Wong beriman tuh ukuran itu bukan makan. Makan itu cuma sebatas nganjel tulang untuk ibadah. Kalau kita wong mengaku beriman, tapi di pikirannya cuma makan baik. Mak mano supaya aku ni makan yang lemak. Maka dirinya tak jauh beda dengan kambing.
Apa gawe kambing? Makan kawin, makan kawin. Wong beriman itu mak mano caronyo setiap aktivitasnya ingat kepada Allah Subhanahu dan memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena waktu yang lewat tak bakal terulang lagi. Ya. Yang kedua, inda liqa'illah. Tidak semua orang diizinkan melihat wajahnya Allah. Itu kan selama ini sholat ngadep kiblat, pengen tak jengok Ka'bah? Hah? Maknalah perasaan kita waktu di hadapan Ka'bah. Itulah dianjurkan sebelum kita menghadap ke depan Ka'bah disunahkan doa dulu supaya pas nyingok kita benar-benar takjub dan ada doa yang dianjurkan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waya nyingok Ka'bah yang dikelilingi batu itu cuman sejarahnya luar. Itu Baitul Atiq. Ya, rumah ibadah pertama kali di muka bumi yang dibuat oleh Allah adalah Ka'batul Musyarrafah. Itu. Walaupun pernah hilang, timbul lagi. Ya, yang jagonya Allah. Ya. Kalau dulu kami ikut penataran haji, itu salah satu kiai yang menjelaskan kehebatan Ka'bah itu tidak ada satu burung pun yang mampu lewat di atas Ka'bah. Begitu hebat daya magnet yang langsung naik ke langit yang ketujuh di Baitul Ma'mur itu para malaikat juga tawaf. Porosnya bumi. Itulah kaget ngapa mendekati kiamat, kehormatan Ka'bah itu akan hilang. Itu mendekati kiamat. Ya kaget yang tak sakit bagus, yang penting pasti kiamat. Karena itu rumah yang pertama yang penuh dengan sejarah. Bukan main kita pengen nyingok Ka'bah. Nah ini selama ini kita nyebut Allah, la ilaha illallah, yang nolong kita, yang ngurus kita di rahim ibu kita, yang ngenjuk rezeki kita walau kita maksiat kepadanya. Ini bakal kita jingok. Itu kebahagiaan yang tak pacak dibayangkan. Nah itu. Tak bisa diumpamakan. Nah oleh karena itu ayo. Karunia Allah yang besar. Yang Allah pilih buat kita. Kita bisa menyembah Allah. Mengucap nama Allah. Berkumpul bersama-sama mengagungkan kekasihnya itu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari benar-benar dijago. Tidak galau-galau pacak duduk majelis. Tapi tidak galau-galau juga pacak nyago apa yang didapat di dalam majelis. Catat itu. Banyak wong Islam, tapi tidak galau-galau wong Islam yang sholat. Bener tak? Nah. Tidak galau-galau wong Islam pacak ngaji. Oh, tidak galau-galau yang pacak ngaji, galak ngaji. Nama itulah juga kita yang sudah duduk majelis, yang sudah sholat, yang sudah membaca sholawat. Ayo, dijago. Tentunya menjaganya yaitu yang berat. Itulah menjaga apa yang sudah Allah berikan. Kuncinya adalah ilmu. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang ngomong ini Allah, kami cuma menyampaikan, tak percaya Allah kafir. Ya? Apa uji Allah dalam tafsir ayat tersebut? Yarfa'illah, Allah akan mengangkat. Yang ngangkat Allah. Kalau sudah Allah yang ngangkat, tak ada kekuatan yang mampu menahan kekuatan Allah. Allah pasti bakal mengangkat. Itu fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' itu berarti wong itu selalu terangkat. Selalu terangkat. Tidak dalam kondisi tertentu. Setiap waktu akan terangkat. Siapa wong itu? Yang pertama beriman dan berilmu. Kita ini kan ada iman. Waktu lahir kan kena mak kita Islam. Abah kita Islam kan ada iman. Cuma iman kita ini kan masih iman apa namanya fitrah. Iman abu-abu. Dia organ laju. Ada? Kalau dengar azan belum tergerak. Tapi kalau dengar organ bergerak badan. Nah, bagus barang nih. Tuh. Iman yang abu-abu. Itulah gunanya untuk duduk di majelis taklim. Agar jadi iman yang hanif, yang condong. Oh, azan jawab. Oh, Allah manggil solat, iman yang hanif. Ketika iman yang hanif itu terus belajar dan diamalkan, akan menjadi iman yang hak. Kalau sudah dia imannya hak, buka jaminan Allah dalam surah Al-Anfal. Innamal mu'minuna haqqo. Sesungguhnya orang beriman yang sebenar-benarnya beriman, lahum darajat. Dia bakal dapat derajat. Derajat bukan di mata manusia. Kalau derajat di mata manusia cuma depan kita manusia hormat, belum tentu hatinya senang, entah mengkel. Aku ni kena kau ALB aku hormat, mendak AL ku tangan ni kau. Misalnya kan kayak itu kan.
Kan belum tahu rambut sama hitam mati siapa. Tapi kalau yang sudah ngangkat derajat Allah, sudah mulialah itu. Malaikat pun bakal hormat, seluruh makhluk pun bakal hormat. Sebagaimana contoh yang diangkat derajatnya oleh Allah, itu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun. Dia selalu dijaga oleh Allah. Kalau dia pengen buat dosa, ilmunya ngingatkan, awas, salah itu bukan sendal kau, jangan. Ya sendal aku hilang, jatinya beradu. Sendal aku hilang, pergi maulid, sendal hilang, tak, gosop namanya itu, haram itu, maksiat itu, ya. Walaupun nggak dibalik lagi, kenapa? Kita tidak ngomong sama yang punya, ngomong dulu, Ustadz, sendal aku iki hilang. Aku iki nggak enak kalau mulai jalan kaki ayam. Aku pinjam sendal Ustadz. Yonggi, boleh. Kalau tidak ngomong, gosok itu namanya. Haram. Jadi kalau pergi maulid hilang sendal, sudah. Oh, kacau-kacau. Aku dulu wajar galak maling sendal. Wajar sendal aku hilang. Dibersihkan oleh Allah, barokah maulid. Tuh. Jangan kesempatan maulid nyopet. Jangan malu ke sungai lain, saya tangani, tengoklah dia. Jangan malu ke, benar-benar. Tuh. Wong yang beriman dijago, awas, itu bukan hak kau. Awas, paha itu haram. Yang pacak ukur diri kita masing-masing loh. Kalau imannya hak dijaga oleh Allah, awas, ini haram, awas. Datu warizkun karim, dia dapat rezeki yang karim, rezeki yang pasti halalan, thayyiban, mubarakah. Nah, oleh karena itu ayo terus belajar secara istiqomah sebagaimana para sahabat-sahabat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah jauh dari halakohnya Rasulullah. Duduk, dengarkan nasihat Rasulullah. Sam'an, dengar. Wa ta'atan, taat apa kata Rasulullah, dan dilakukan apa yang didengar dari Rasulullah. Baru ada buahnya. Nah, oleh karena itu ayo kita nak bakal masuk bulan Maulid, bulan yang luar biasa. Bulan yang luar Ramadan wajar mulia. Karena memang bulan yang adu kedudukan, diwajibkan kita puasa. Zulhijjah wajar mulia, karena adu ibadah haji. Wajar Muharram mulia, karena awal tahun Islam. Nunjukkan kata ulama, ngapa Rabiul Awal jadi mulia? Karena lahirnya seseorang makhluk yang mulia. Maka Rabiul Awal jadi tuh. Jadi kalau kamu pengen mulia, inilah tolak awalnya. Coba dengar dalam sejarah. Setelah Nabi Isa wafat, tahu Nabi Isa? Tahu dia. Yang disalib itu bukan Nabi Isa, itu Yudas Iskariot, muridnya. Nah ini dari zaman dulu, murid yang murtad itu ada. Yudas Iskariot, murid kesayangan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Kena diemeng-emengi oleh raja, kau tunjuklah di mana si Isa itu nah. Tenang baik, kau bitino dinjo. Kalau dewek kita menengok betino, cak kucing nyiwa iwa, dah. Majlis bena, cak pakam. Ayo yang benar-benar, yang tak tahan lagi kawin. Nah ini kau betino, kau kedudukan, ngakulah di Yudas, tenanglah itu. Rajo, tempat ibadahnya Nabi Isa itu di sini. Tepati janjimu. Iya, sudah, kau ajak pasukanku mengejar Nabi Isa. Yudas duluan, pas di tikungan Nabi Allah Isa barrafa'ahullah dalam surah Ali Imran, diangkat oleh Allah. Si Yudas yang duluan diserupukkan oleh Allah dengan Nabi Isa. Pas ditangkap oleh tentara, nah ini dia lah Isa. Oh aku ni Yudas, kata-kata, hai kau ni Isa. Apa yang disalib itu si Yudas, bukan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Kaget ketika yang nanti mendekati kiamat yang mampu cuma bunuh Dajjal, Nabi Allah Isa. Kaget Nabi Allah Isa turun. Teng turun dia. Mana si Dajjal? Sini kau, tangan nih kau, cak pakam kau. Kalau kita tidak usah metu-metu. Kalau kita metu Dajjal masuk sungai Lais, kita pacak nyembah dia, sihirnya hebat. Kunci pintu rapat-rapat, tutup seluruh pintu angin kita. Baca surah Al-Kahfi, banyak-banyak bertasbih. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan coba-coba ngelawan Dajjal. Enggot kita punya ilmu lawan rontek, tak terlawan. Tengok Dajjal langsung nyembah gitu. Sihirnya hebat, hipnotisnya luar biasa. Dari sekarang biasakan ba'da tasyahud akhir sebelum salam,
fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Salam, apali itu. Kalau kita tidak ngapal itu, walaupun kita mati, nah congkil kuburan kita. Bangun kau. Siapa Tuhan kau? Tuhan aku Allah. Kau tangani kau Bedul lah itu kita. Ngucap la ilaha illallah jarang. Disegas, dajjal, segam. Ewang-ewangnya lebih lagi. Mati kau. Sudah. Ya dajjal wa. Tuh. Itulah baca itu benteng. Malam Jumat Al-Kahfi 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Ada 2 hadis. Ada yang mengatakan 10 ayat pertama, ada yang 10 ayat terakhir. Bagusnya dua-duanya baca. Menak lebih bagus. Galau-galau 110 ayat baca. Malam Jumat, subuh Jumat, di dalam masjid setelah tahiyatul masjid sebelum khutbah Jumat. Itu waktunya baca. Siapa yang baca suratul Kahfi dari tempat duduk dia sampai ke arsy Allah bersinar. Dijaga imannya dari Jumat ke Jumat. Itu fadilah suratul Kahfi. Luar biasa itu. Nah, kembali ke Nabi Isa tadi. Nabi Isa wafat 500 tahun ketika Nabi Allah Isa wafat. Itu kan zaman tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Kekosongan. Zaman fatrah namanya. Itulah di situ wong yang baik dianggap benar. Contohnya keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya, keturunan Bani Hashim. Itulah keturunan Nabi itu terjaga. Siapa yang ngomong Nabi itu abahnya kafir, suruh ke sini dia. Muka kitab apa dia? Jangan masing-masing ngomong, oi, yang nolong kau get di yaumil kiamah Rasulullah. Jangan kurang ajar gino kau, Yang galak cakap pakaman gino. Nabi lah kau nak hino, padahal Nabi yang paling ingat sama kau. Ketika tiupan sangkakala yang kedua, dibangkitkan oleh Allah 4 malaikat inti sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngusap pasir di dadanya, di badannya. Aina ummati, langsung tanyanya kita hadirin. Bukan bininya, bukan anaknya, karena memang sudah dalam lingkungannya. Aina ummati, mana umatku yang disungilai? Dipikirkannya gitu nih. Kita jarang mikir ke dia. Datang nak ngelawan, cak pakam. Empas ketulah kayak dia. Jangan jadi wong yang na'udzubillah membuat Nabi Muhammad sedih. Coba nanti lihat di Maulid Habsyi. Nabi Muhammad kan pertama kali diciptakan dari cahaya. Khalaqa qabla asya nura nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Allah ciptakan apa-apa, Allah ciptakan dari nurnya Allah. Nurnya Rasulullah maksudkan. Dari nurnya Allah, nurnya Rasul. Jadi kalau bahasa yang sederhana, Nabi Muhammad itu sebenarnya kepala pimpinan para malaikat. Dari nurnya Nabi Muhammad ada matahari, ada malaikat, ada bumi, ada kita ini dah. Lalu malaikat kan dari cahaya. Cahaya itu bersumber dari Nabi Muhammad. Laulaka ya Muhammad. Kalau tidak ada seandainya Muhammad, tidak ada kehidupan ini. Ingat-ingat. Kalau kita memang cinta sama Nabi Muhammad, salawat sama Nabi Muhammad. Kalau cinta sama Nabi Muhammad, muliakan keturunan Nabi Muhammad. Apalagi sudah beliau keturunan Nabi Muhammad, berilmu pula. Jangan ngaku-ngaku habaib kalau kamu cuma wong Palembang. Aku ni Ki Agus, aku ni Sayyid. Nak gila kau Jangan buat Nabi sedih. Siapa yang ngaku keturunanku tapi palsu dia, tempatnya di kursinya api neraka. Sudah kita yang alhamdulillah, walaupun nasab kita tidak jelas, apa kepucuk ke Abu Lahab, tidak tahu gitu kan. Paling tidak sanad kita belajar, guru kita jelas. Cekal ini. Itu yang status saya kirim. Yang ada gambarnya Habib Ubaidillah. Kita sudah berada di kafalnya Nabi Nuh ketika kita duduk dan belajar sama keturunan zuriat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal amalkan ilmu itu, karena ilmu itu ibarat bintang petunjuk. Kalau pengen selamat kita lewat di lautan. Hidup ini kan seperti lautan. Jadi kembali ke cerita tadi. Dari nur pindah ke nur Nabi Adam. Itulah Nabi Adam diampuni Allah. Nabi Ibrahim dibakar di api Raja Namrud besar api itu. Ngapu api itu Allah suruh dingin? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Duhai api, jadilah engkau dingin. Selamatkan Nabi Ibrahim. Kalau di tulang sulbinya Nabi Ibrahim ada nur Nabi Muhammad. Berarti kalau pengen selamat, hidupkan surah Nabi Muhammad. Ini lihat, 500 tahun kau kosong, tak kasih Nabi, tak kasih Rasul. Zaman jahiliyah, minuman bukan lagi diminum, dimandikan.
Belum hebat kita baru 3 botol. Ini mandi kita nah. 5 botol belum, mandi kita nah. Homer zaman dulu, bukan cak tua zaman main ini. Berkelas homernya nah, mabuknya langit ke-7 naik. Kalau mabuk tua bukan langit ke-7, masuk ke lumpur. Tuh. Datang Nabi Muhammad bawa syariat, membawa ajaran. Nah ini contoh. Memang jadi wong baik ini berat. Sebab hadiahnya keridhaan Allah. Jadi kalau kita ibadat dikatoi wong, sudahlah. Anggap ngampuni dosa kita. Ngapu aku ni doa alum kabul-kabul. Anggap doa kita ni baru sebatas ngampuni dosa kita karena begitu banyak dosa kita. Lihat perjuangan Nabi Muhammad. Padahal kekasih Allah, dia alami yang namanya dihino, dia alami yang namanya diintimidasi, dibabit, giginya patah, pelipisnya berdarah. Ya baik. Nah kita umatnya belajarlah. Lakukan kebaikan. Jangan kena wong, kena Allah, kena Rasulullah. Bayangkan kalau kita diejek, Rasul lebih hebat ejekannya dibanding kita. Nah itu hikmah kita nak hadir maulid. Itulah juga ulama mengajarkan setiap nak pergi maulid pasang niat-niat yang baik, buang niat-niat yang macam-macam aku nak pergi maulid, kalau sana nasi gemuk, telur. Itu kalau dia mikiri telur, mikir nasi gemuk, berarti diri dia sama cek yang metu dari belakang murid dia. Itulah diri dia. Kalau cuma mikiri makan. Makan sebelum berangkat. Bila perlu belikan orang yang hadir di maulid itu, sama kita cak menjamu tamunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan numpang makan. Bila perlu unjuk yang makan. Kau makan apa saya? Nasi minyak. Sebelum kelar dulu. Yang mayari siapa tak tahu. Jangan. Apalagi depan kita ada wong soleh, ada zuriat Nabi. Dulu kan mereka hormati. Pasang niat-niat yang baik. Nanti insya Allah kami share. Itu dari berapa tahun yang lalu. Ada niat-niat yang harus kita pasang ketika pergi maulid. Jadi sebelum berangkat, baca dulu. Sebab yang Allah jingok, kita pergi maulid itu bukan pakaian kita, bukan minyak wangi kita. Niat kita dulu apa dia? Senilai nasi inilah cengki. Sudah nasi. Sayang. Itulah habis maulid masih maklamu itulah. Masih celana pendek. Habis maulid masih ngelawan wong tua. Kena niatnya nasi tadi. Tapi kalau niatnya mak ini kami kirim. Itu niat yang dibuat Al-Habib Abu Bakar Adani. Ngajarkan kita niat ketika kita pergi acara maulid. Apalagi kita juga sebagai bakal jadi tuan rumah. Ayo. Nabi begitu cinta sama kita. Ayo, inilah bukti kita mencintai Nabi. Ini gawe Nabi. Kita cuma fasilitas baik. Kami cuma menyiapkan tempat baik. Kami cuma menyiapkan tenaga baik. Apa yang kita mampu buat Nabi? Ayo. Buktikan kalau kamu cinta sama Nabi. Inilah buktinya. Ya Nabi nangis-nangis. Salam. Kalau tidak, lemaknya ngocok patah giginya ni. Itu ada, itu baik, riak baik. Supaya jengok, pakamung itu. Ya Nabi. Kalau yang Nabi, sama kawan tak berteguran. Bukannya Nabi itu masih main-main itu. Ayo luruskan niat, benar-benar niat. Bagus lah. Cuman ya ayo. Jangan cuman apresiasi kita mak itu. Buktikan. Allah dah jengok sekarang. Allah jengok. Yang tawati kan kita sama Allah. Dan Allah jengok betul dari majlis ini. Mana hasilnya kau ya Nabi tadi? Cinta tak kau sama Nabi? Bukti kau cinta sama Nabi? Cintai wong tua kau. Cintai tetangga kau. Cintai wong yang ada di sekitar kau. Itu benar ya Nabi kau. Kalau belum benar, benarilah. Benarilah. Nah itu. Jadi mudah-mudahan dapat dipahami hadirin. Mudah-mudahan kita bakal masuk bulan Maulid. Jadi silakan yang nak pergi. Ada mobil, dah katik mobil di sini, pergi. Kalau kamu pengen cepat kita punya mobil, doakan majlis ni punya mobil. Amin. Ada duit jo. Amin. Duit katik pelit kalau. Jadi kita tak payah lagi tunggu-tungguan. Atau kamu tu nak sumpuli duit. Kak Rahman ini minyak, Kak Rahman. Walaupun Kak Rahman tak minta minyak. Ayo belajar menghargai perjuangan wong. Mobil wong tu kotor, cuci ke dosa disuruh lagi. Mobil buat kami pergi maulid, cuci. Nah itu belajar. Wong yang pandai bersyukur sama Allah, pandai berterima kasih sama manusia. Nah itu. Janganlah numpang mobil kempot, ambal basah dikat campak ke baik. Ustaz nyemurinya. Pakam kamu Untung nak sabar. Ya Allah sabar. Nabi lebih dari sini sabar. Mati kau juga lah kau besok. Ya ambal basah dikuntang ke baik.
Ngapain belajarlah benar-benar. Ya, belajarlah benar-benar. Ipati balik ngetok rumah, assalamualaikum. Dari mana nak? Maulid. Sebelum pergi ngomong, mak, aku pergi maulid. Kemana? Inilah jadwalnya, mak. Buktikan abis maulid tuh rewangi, mak. Wih nak, kau berubahnya. Kau baca di mana? Pak Ustadz Topik. Nah, anjir Ustadz Topik duit 2M. jarang. Paling hebat kau nak. Yang bagus-bagus lupa ustadznya. Yang buruk baru diingat ustadznya. Tapi tidak apa-apa lah. Itulah nasib ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua terus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga sunnah Rasulullah, dan mudah-mudahan maulid tahun ini benar-benar menjadi maulid yang barokah buat diri kita, buat keluarga kita, buat sahabat kita yang belum terbuka pintu hidayah. Allah bukakan pintu hidayah, dan mudah-mudahan ya Allah mantapkan iman kami, kuatkan Islam kami, dan wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, yang sakit berikan kesehatan, keafiatan, yang hajat kabulkan hajatnya ya Allah. Dan juga ya Allah, kami sadar kami punya kekurangan dan kealfaan, tapi rahmatmu, ampunanmu sangatlah luas ya Allah. Apapun yang belum terbersit di hati kami, yang belum terucap di lidah kami, kabulkan semua apa yang kami inginkan berkat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bin niyatis salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.